Jika pihaknya Kim Soo Hyun gagal membayar biaya tepat waktu, gugatan mereka terhadap mendiang keluarga Kim Se-ron dan Garo Seo dapat 잘못했음. 그 말이 그렇게 어렵습니까? 김수현 씨? Hai everyone, aku Yusul Kim dan selamat datang ya guys ke channel YouTube aku. Oh ya, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys, ayo dong semangat. Fighting. Well, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang update mengenai kasusnya Kim Soo Hyun. Tapi guys, sebelum kita lanjut, di sini ada teman-teman yang lagi jerawatan nggak dan mungkin nyari setting spray yang cocok, maybe bisa cobain setting spraynya Dazzle Me. Nah, ini tuh ya cocok banget buat teman-teman yang kulitnya berjerawat dan pelindungannya itu adalah selama 24 jam guys. Aku sendiri pakai ini sih karena kulit aku kan rentan berjerawat ya guys. That's why I choose this one. Dan mungkin ada teman-teman yang juga tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung cek tag produk aku ya. Thank you so much. Alright, enough ya guys, dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Untuk pertama kita mungkin bahas dulu ya tentang bagaimana video yang sudah diunggah oleh Lee Jin Ho. Dan sebenarnya ini tuh sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun aku rasa ada teman-teman yang juga belum tahu gimana cerita lengkapnya dan juga bagaimana klarifikasi serta komentar-komentar dari netizen Korea mengenai apa yang diungkapkan oleh Lee Jin Ho sebelumnya. Jadi teman-teman, pada tanggal 10 April yang lalu, Lee Jin Ho itu seperti menuding bahwa mendiang Kim Se-ron tidak berkencan dengan aktor Kim Soo Hyun hingga tahun 2021. Seperti yang diklaim sebelumnya. Hal ini karena Kim Se-ron dituduh berkencan dengan seorang penyanyi yang kemudian disebut sebagai penyanyi A antara awal tahun 2021 hingga sekitar bulan Mei tahun 2022. Nah, Lee Jin Ho kemudian mengungkap sebuah gerobak kopi yang dikirim oleh Kim Se-ron ke lokasi syuting video klip dari si penyanyi A. Nah, saat itu pengirim gerobak kopi tersebut belum diketahui. Dan teman-teman, berdasarkan gambar ini, netizen mulai menggali informasi dan menemukan adanya gerobak kopi serupa yang dikirim ke penyanyi Woods selama syuting video musiknya. Akan tetapi sampai saat ini masih belum bisa dipastikan apakah Kim Se-ron benar-benar mengirimkan gerobak kopi itu ke Woods atau apakah keduanya memang berkencan seperti yang diklaim oleh Lee Jin Ho. Sementara itu, netizen juga melihat sesuatu yang menarik tentang perusahaan gerobak kopi yang ditunjuk pada gambar itu. Salah satu klien perusahaan yang paling terkenal sebenarnya adalah gold medalist. Sebelumnya, gerobak kopi oleh perusahaan yang sama dikirim ke lokasi syuting drama The Great Shaman Ga Do-shim untuk menyemangati Kim Se-ron yang pada saat itu menjadi artis di gold medalist. Selain itu, agensi itu juga kembali mengirimkan gerobak kopi melalui perusahaan tersebut saat Kim Soo Hyun mulai syuting Queen of Tears. Lee Jin Ho juga menuding nih guys bahwa Kim Se-ron akhirnya mengalami kecelakaan di UI pada tahun 2022 setelah putus dengan si penyanyi A. Nah, menurut YouTuber tersebut, mendiang aktris itu patah hati dan pergi minum-minum dengan seorang teman sebelum kecelakaan yang terjadi pada tanggal 18 Mei 2022. Wait a minute, bukan di sini bermaksud untuk ngebela ini atau ngebela itu, enggak ya teman-teman. Tapi aku tuh cukup kayak gimana ya? Cukup bertanya-tanya gitu dengan Lee Jin Ho. Sebenarnya motif dia mengungkapkan hal ini tuh apa sih? Apa sih motifnya gitu? Kok seolah-olah terkesan seperti mau menyalahkan si penyanyi A ya atas apa yang terjadi dengan Kim Se-ron. Dan menurut aku ya teman-teman, menurut aku nih, ini tuh terlalu jauh gitu dengan bagaimana tuntutan dari keluarganya Kim Se-ron, yang mana keluarganya di sini itu hanya ingin membersihkan nama baik putrinya dari rumor-rumor palsu. Kok makin kesini makin kesana ya jatuhnya ya. Setelah aku pikir 2-3 kali, aku sih dapat nangkep ya guys kalau dia itu atau Jin Ho mengungkapkan hal ini dengan tujuan untuk mengungkapkan bahwa Kim Se-ron tidak berkencan dengan aktor Kim Soo Hyun hingga tahun 2021 seperti yang sudah diklaim sebelumnya. Oke, I get it. Tapi yang aku pertanyakan adalah tentang statement terakhirnya yang masalah kecelakaan tersebut, di mana sang YouTuber menuding bahwa mendiang aktris itu patah hati setelah putus dengan penyanyi A dan pergi minum-minum dengan seorang teman sebelum kecelakaan yang terjadi pada tanggal 18 Mei 2022. Menurut aku ya teman-teman, secara tidak langsung statement ini seperti ingin menyalahkan penyanyi A atas apa yang terjadi dengan mendiang Kim Se-ron. Dan menurut aku, ini tuh seperti tidak memiliki korelasi dengan tuntutan dari keluarga mendiang Kim Se-ron yang ingin membersihkan nama putrinya dari beberapa rumor-rumor palsu. Anyway, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana pengungkapan dari Lee Jin Ho. Nah, setelah pengungkapan ini ya guys, di sosial media ada netizen yang menyebarkan tuduhan bahwa si penyanyi A yang dimaksudkan oleh sang YouTuber adalah Woods. Beberapa netizen itu merujuk pada interaksi mereka di Instagram, di mana keduanya dilaporkan saling bertukar like pada unggahan masing-masing selama periode tersebut. Netizen lantas mengklaim bahwa Woods dan juga Kim Se-ron telah menjadi pasangan selama hampir 1 tahun. Ada pula yang menyebutkan bahwa Kim Se-ron diduga mengirim truk kopi secara anonim ke lokasi syuting salah satu video klipnya Woods. Dan guys, menanggapi isu ini, agensinya Woods yaitu Edam Entertainment telah memberikan tanggapan, di mana dalam pernyataan resminya mereka mengatakan seperti ini.
Karena ini masalah pribadi, kami tidak dapat memverifikasinya. Alright, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari agensi mengenai rumor yang satu ini. Dan iya Robon, tanggapan dari agensi ini lantas menuai beragam reaksi dari para netizen. Beberapa itu mengkritik minimnya informasi yang diberikan, sementara sebagian yang lain menyetujui tentang rasa hormat agensi tersebut terhadap kehidupan pribadi artisnya. Selain itu, beberapa netizen Korea juga berkomentar bahwa mereka tidak peduli dengan rumor kencan tersebut. Dan beberapa komentar mereka seperti ini ya guys, coba aku bacain. Siapa yang peduli sih jika mereka berkencan? Media Play itu... Wah, liputan medianya kotor banget. Ini sama sekali nggak bener. Mengapa pihak Watch perlu mengklarifikasi apapun? Lihat saja, mereka mencoba mengubah target. Apa masalahnya tinggalin Kim Se-ron? Mengapa ini penting? Enggak, tetapi tidak ada seorang pun yang penasaran tentang dua orang dewasa yang berkencan. Dan guys, gimana nih pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Next, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang bagaimana statement dari Golpedalis pada tanggal 15 April. Jadi guys, pada tanggal tersebut, agensi Golpedalis yang menaungi Kim Soo-hyun itu merilis pernyataan resmi yang mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan pengaduan kepada penegak hukum atas komentar-komentar buruk terhadap Kim Soo-hyun. Pernyataan itu berbunyikan, baru-baru ini telah terjadi banjir postingan, komentar, dan informasi palsu yang jahat tentang artis kami, Kim Soo-hyun, yang diunggah dan disebarkan secara online tanpa pandang bulu. Spekulasi yang gak berdasar dan klaim yang tidak terverifikasi terus-menerus diposting, menyesatkan publik dan sangat merusak reputasi artis kami. Berdasarkan laporan penggemar yang aktif dan pemantauan internal kami mengajukan pengajuan pidana pada tanggal 14 April atas pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi dan atas penghinaan berdasarkan Undang-Undang Pidana. Golpedalis juga menyoroti meningkatnya keparahan perilaku cyberwrecker yang merujuk pada kreator konten anonim yang memproduksi video didasari gosip untuk viral. Lebih lanjut, mereka mengatakan, kreator anonim telah mengeksploitasi artis kami untuk memproduksi berita palsu dan memicu cyberbullying. Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap tindakan tersebut melalui kerjasama dengan perwakilan hukum internasional, termasuk terhadap konten di platform seperti YouTube dan juga X. Agensi lantas menambahkan bahwa mereka berencana untuk mengajukan keluhan tambahan jika diperlukan. Lebih lanjut, mereka mengatakan, kami akan terus mengambil tindakan hukum yang kuat untuk melindungi hak artis kami. Sementara itu, menurut laporan dari outlet media News One pada tanggal 17 April, pihak aktor Kim Soo-hyun telah diperintahkan untuk mengoreksi dan juga membayar biaya litigasi dan biaya layanan pengadilan terhadap gugatan yang mereka ajukan kepada pihak keluarga mendiang artis Kim Se-ron serta terhadap channel YouTube Garo Zero atau Howard Lab. Jika pihaknya Kim Soo-hyun gagal membayar biaya tepat waktu, gugatan mereka terhadap mendiang keluarga Kim Se-ron dan Garo Zero dapat dibatalkan. Jadi seperti yang diketahui sebelumnya ya guys, pihak Kim Soo-hyun itu mengklaim bahwa mereka akan mengajukan gugatan ganti rugi sebesar 12 miliar Korea won terhadap kedua pihak yang disebutkan karena telah mempublikasikan detail kehidupan pribadinya Kim Soo-hyun. Tetapi jumlah tuntutan yang diterima atau masuk dalam laporan pengadilan sebesar 11 miliar Korea won. Nah, dengan ini Hakim Ketua mengoreksi kesalahan tersebut dan memerintahkan pihak Kim Soo-hyun untuk membayar biaya litigasi berdasarkan jumlah awal 12 miliar Korea won. Dengan jumlah gugatan yang diajukan, yakni 12 miliar Korea won, biaya litigasi dan biaya layanan pengadilan yang harus pihak Kim Soo-hyun bayar diperkirakan sekitar 38 juta Korea won atau jika dirupiahkan mencapai sekitar 449.781.680 rupiah. Namun nih guys, pada tanggal 16 April, pihak Kim Soo-hyun dikabarkan telah mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu untuk pembayaran biaya litigasi dan layanan pengadilan. Akibatnya, gugatan ganti rugi Kim Soo-hyun terhadap keluarga Kim Se-ron dan Garo Zero belum berlanjut ke tahap sidang. Seperti yang diketahui, jika pihak Kim Soo-hyun belum atau tidak membayar biaya litigasi dan layanan pengadilan tepat waktu, gugatan mereka dapat dibatalkan oleh pengadilan. Dan guys, pada tanggal 17 April 2025, perwakilan hukum dari Kim Soo-hyun menanggapi berita yang beredar terkait masalah ini. Jadi, dalam pernyataannya kepada YTN Star, perwakilan hukum dari sang aktor dari firma hukum LKB and Partners itu menyatakan bahwa seluruh biaya litigasi telah dibayarkan kok. Mereka mengakui bahwa permintaan perpanjangan waktu memang benar, tetapi mereka menyatakan bahwa hal tersebut semata-mata dikarenakan mereka perlu memperbaiki alamat tergugat dalam dokumen hukum.
Sementara itu pada tanggal 18 April, channel YouTube Garo Zero kembali melakukan siaran live dengan membahas beberapa topik panas di Korea Selatan, termasuk terkait dengan Kim Soo Hyun. Di mana dalam kesempatan tersebut, Garo Zero itu seperti memberikan genderang perang kepada pihak Kim Soo Hyun dengan menyebutkan bahwa mereka percaya diri 120% akan menang di pengadilan mendatang. Dalam siaran tersebut, Kim Se mengatakan seperti ini. Sejujurnya kami percaya diri 100%. Tidak, 120%. Ya, kami sungguh percaya diri akan menang. Kim Soo Hyun, kamu sudah game over. Jangan lagi pakai cara-cara kotor. Padahal kami cuma minta sesimpel aku minta maaf atau aku ngaku salah. Tapi sepertinya sangat sulit ya. 가능성이 있습니다. 아니, 이게 확신이 있어, 확신이. 네. 김수현 씨, 게임 끝났어요. 너무 추하게 행동하지 마. 우리가 딱 원하는 건 딱 하나였어요. 미안하다. 우리가 원한 건 딱 하나였습니다. 미안하다. 그게 그렇게 어렵습니까? 그 영화 대사였는데. 아, 잘못했음. 아, 미안하다가 아니라 그 말이 그렇게 어렵냐? 잘못했음. 잘못했음. 그 말이 그렇게 어렵습니까? 김수현 씨? 네. 아무튼 좀만 기다리세요. Alright, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana statement dari Kim Se, di mana ia menyatakan tentang kepercayaan diri mereka atas kasus ini. Dan guys, gimana nih pendapat kalian akan kasus ini? Siapa yang menang dan juga siapa yang akan kalah pada akhirnya? Mari kita tunggu saja bagaimana ke depannya. Untuk sekarang kita akan terus memantau. Alright, untuk sementara ini hanya itu saja ya guys update-nya. Dan stay tune terus. Insya Allah kalau ada update terbaru aku akan informasikan lagi kepada kalian semua. Anyway, aku Yusel pamit undur diri dari hadapan kalian. Dan aku mohon maaf ya guys jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksinya. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi diet, cobain deh pakai dietnya Nutri Farm. Pakai diet ini terdiri dari sari buah lemon. Terus ada juga cuka apel yang sama-sama ukurannya 500 ml ya guys. Terus ada juga chia seed. Ini chia seednya ukurannya 70 gram. Jujur ini Hanas review ya guys. Aku sendiri udah konsumsi ini beberapa hari. Dan setelah aku konsumsi ini secara rutin, BAB itu lancar banget loh. Dan aku juga kemarin baca-baca ya guys. Ternyata cuka apelnya ini bisa dijadikan toner alami. Dan menurut aku kalian gak bakal rugi sih guys untuk nyobain ini. Yang mau nih bisa langsung cek tab produk aku ya. Thank you so much and bye bye everyone.